Mbak Ade ini kan, katanya pernah KKN ya tadi di Iya. Jepang ya sebagai student exchange di sana dan sebagainya. Bisa apa namanya, share dengan teman-teman Creative Navigation pengalamannya di Jepang sana? Ya, jadi saya mengikuti student exchange itu selama 1 semester atau setengah tahun ya, Pak, enam Iya, bulan di Jepang. mhm. Nah, untuk kegiatan sendiri ada 2, Salah salah satu produknya adalah skraf yang saya Oh gunakan ini saat contohnya ini batik iya, ya? batik. Iya. Jadi batik tulis dan batik cap, Oh Pak. dua-duanya ada? Nggih, Artinya batik ada. tulis dan juga ada batik capnya juga. Di Betul. samping batik apalagi yang Saya menarik di dari sana? kecil juga dituntut untuk disiplin, Mhm, jadi saya juga memiliki keinginan untuk, berlatih bela diri, bela diri, salah heeh. satunya taekwondo. Taekwondo. Saya sudah mengikuti taekwondo itu dari SD, Pak, Sejak SD sejak sudah SD. latihan Iya. taekwondo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-9. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe selama ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, feel free untuk subscribe. Nggak bayar kok, kan gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk senantiasa like, kemudian komen dan juga menyalakan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang menarik, kan gitu. Sekarang ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang berasal dari Jepang. Bukan Jepang ya, tetapi dari Gunung Kidul, tapi pernah melakukan student exchange di Jepang, namanya Mbak Ade Putri Mursidi. Mbak Ade, konnichiwa. Konnichiwa. Oh, genki desu ka? Hai, genki desu. Genki desu. Oh, bahasa Jepangnya sudah sangat luar biasa. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman yang di Creative Navigation. Halo teman-teman netizen, perkenalkan saya Ade Putri Mursidi, biasa dipanggil Ade. Saya berasal dari Gunung Kidul. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIPP UNY. Salam kenal. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kemudian tolong dong cerita Mbak Ade ini tinggalnya di mana di Gunung Kidulnya? Di pojok tepus sana atau Baron sana atau di mana ya? Saya tinggal di Kecamatan Playen, Pelayan ya? Playen Masuk di kelurahan di Playen, Pelayan juga? Playen, Oh, nggih, artinya Bogor 1 Playen. kayak ibu kota Pelayan ini Nggih, nampaknya. betul. Ya, kemudian orang tua juga tinggal di situ? Betul, saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Oh ya, kemudian apa profesi bapak ibu ini di sini sekarang? Nggih. Ayah saya saat ini menjadi anggota di Polres Gunung Kidul, Siapa bapak? AKP Mursidianto. Bapak AKP Nggih, Mursidianto, gitu ya. nggih. Tugas di Polres Polres Gunung Gunung Kidul. Kidul. Sedangkan ibu? Ibu saya wira swasta, Heeh, jadi karena ibu saya itu berasal dari Palembang heeh, dan memiliki ketertarikan dalam kuliner khas mhm, Palembang, mhm, jadi beliau memasak makanan Palembang, mhm, pempek, tekwan, yang mhm. kemudian dijual seperti itu. Artinya melalui pre-order begitu orang Pre-order. di antara makanan-makanan Palembang yang paling kamu suka apa? Yang paling saya suka Mhm, adalah tekwan. tekwan ya, bukan Iya. tektu atau tektri ya? Oke, apa itu ceritakan apa tekwan supaya orang-orang tertarik untuk apa namanya, mencicipi tekwan atau pre-order ke Mbak Ade nantinya kan gitu? Jadi tekwan itu adalah hidangan khas Palembang, Mhm, jadi terbuat dari daging ikan, jadi mhm, seperti bakso ikan bakso ikan, yang nanti disajikan bersama kuah mhm. dan bihun, seperti itu. Oh, mirip bakso juga ya kalau Bakso, begitu, tapi nggih. anunya terbuat dari ikan tadi ya? Ikan. Kemudian berikutnya, hobinya Mbak Ade ini apa ya? Hobi saya jalan-jalan, kalau bahasa milenialnya, Pak, itu healing ya, Pak, sebagai anak muda. Oh gitu ya, suka healing ini? Iya, saya suka Mmm, healing. Karena menurut saya sebagai milenial atau sebagai mahasiswa ya, Pak, mhm, saya itu sudah, banyak menginvestasikan waktu dan tenaga saya untuk berkuliah. Jadi mhm. saya pikir untuk, healing itu sangat penting, Pak. Betul Jadi betul saya betul. harus, refreshment, mendapatkan Iya, refreshment dan saya juga bisa lebih produktif lagi untuk kembali setelah healing beraktivitas. tadi gitu ya? Betul. Ya di antara jalan-jalan yang paling menarik yang pernah Mbak Ade kunjungi itu di mana ya di Gunung Kidulnya? Nah, jadi di Gunung Kidul tersebut, Pak, ada salah satu desa wisata yang Desa berada wisata? di Kecamatan Tepus. Tepus ya? Iya.
Namanya adalah Desa Wisata Tepus. Desa Wisata Tepus. Jadi di sana ada banyak sekali UMKM, salah Mhm. satunya adalah, pengrajin batik, Pengrajin batik. iya, yang Iya iya. diolah oleh, ibu-ibu dari Kecamatan Tepus tersebut. Mhm. Salah satu produknya adalah skraf yang saya Oh gunakan ini saat contohnya ini, batik iya, ya? batik. Iya. Jadi batik tulis dan batik cap, Oh Pak. dua-duanya ada? Nggih, Artinya batik ada. tulis dan juga ada batik capnya juga. Di Betul. samping batik apalagi yang menarik di sana? Di sana juga ada pengrajin silver dan tembaga, Pak, untuk aksesoris. Oh gitu ya? Ada Betul, pengrajin silver, kemudian iya, juga tembaga juga ada. Selain itu? betul. Selain itu, kita juga bisa belajar gamelan atau karawitan di sana, Pak. Artinya disediakan tutor di sana untuk mengajarkan tentang bagaimana main karawitan untuk rombongan-rombongan Betul, wisata gitu ya? Nah siapa betul, tahu nih ada yang dari berbagai tempat nanti, apa namanya, berkeinginan untuk berkunjung ke desa wisata Tepus kan betul. sudah dapat informasi, paling tidak seperti itu. Berikutnya Mbak Ade ini dulu SD, SMP, SMA-nya di mana? Saya dengar kan Mbak Ade ini, tadinya tidak, di Jogja tetapi Iya, di Sumatera atau di mana gitu, nggih. ya? Jadi saya lahir Ya, itu di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan, Bangka Nggih, Belitung ini Bangka ya? Belitung Heeh nggih, Pak. heeh, iya. Nah, tapi karena saya ikut ayah saya bertugas, Mhm nggih, jadi satu keluarga diboyong semua ke mhm. Gunung Ke Gunung Kidul, Kidul itu. nggih. Tahun berapa itu? Tahun 2009, Bapak. Oke, artinya sejak SD sudah berada di Gunung Kidul ini? Nggih, saya pindah SD-nya itu, Pindah ke sana. pindah ke Ada yang sana. menarik, pengalaman yang menarik saat, sekolah di Gunung Kidul itu? Lebih ke kendala bahasa nggih, Pak, Kendala karena kan bahasa? iya, di Gunung Kidul kan kami menggunakan Kental bahasa bahasa Jawa. Jawa, Oh iya, nggih. sedangkan kamu datang dari Sumatera Iya, gitu ya? bahasa Melayu, Bahasa Pak, Melayu gitu nggih. ya? Ya, saya baca di CV-nya Mbak Ade itu, Mbak Ade ini dulu kan, atlet taekwondo ya? Iya, betul, Bisa Bapak. diceritakan tentang itu, Iya. keatletannya itu? Mungkin karena ayah saya seorang polisi nggih, Pak, Iya iya yang betul. mana saya dari kecil juga dituntut untuk disiplin, Mhm, jadi saya juga memiliki keinginan untuk, berlatih bela bela diri, diri, salah heeh, satunya taekwondo. taekwondo. Saya sudah mengikuti taekwondo itu dari SD, Pak, Sejak SD sejak sudah SD. latihan taekwondo? Iya. Jadi saya juga sempat menjadi, atlet DIY, Mhm bergabung di PAB atau pelatihan atlet berprestasi tingkat DIY. mhm. Kemudian, saya saat ini juga memegang sabuk hitam di taekwondo. Dan berapa ini? Dan Dan satu, satu iya, ya. Bisa diceritakan tentang tingkat-tingkatan, di taekwondo itu iya. sendiri, sejak awal sampai ke dan satu gitu? Jadi di taekwondo tersebut, tingkatan yang paling rendah ya, Pak, itu Iya, sabuk putih. nih tingkatannya Mas Galih ini. Iya, sabuk putih, kemudian naik menjadi kuning, Iya, kuning terus kuning, kemudian kuning berikutnya kuning strip hijau. strip hijau, tidak langsung hijau ya? Tidak, strip Hmm, dulu. terus Terus hijau, hijau, hijau strip biru, mhm kemudian baru biru, mhm, terus biru strip merah, merah, merah strip hitam satu, mhm merah strip hitam 2, mhm. baru hitam. Berarti lama sekali untuk bisa Sangat mencapai, lama. 1 tadi ya, luar Nggih. biasa. Pernah, mendapat kejuaraan dari lomba taekwondo tadi? Nggih, saya memang dari kecil itu memang sering sekali ikut lomba Mhm namanya ODWSN, mhm, tingkat kabupaten, iya, kemudian Popda, Popda, dan Porda. Porda Nah, juga, saya juga pernah, kalau di Gunung Kidul itu saya nggih juara satu, juara satu juara Gunung Kidul, satu Gunung Kidul. mhm, Kalau di Jogja itu di Popda saya Popda, sempat menjadi juara ketiga, juara Popda ketiga, DIY. Popda DIY. Betul. Ya, oke, bagus sekali kan gitu, menarik untuk, teman-teman lain siapa tahu pada ingin belajar taekwondo kan Iya. gitu ya. Di samping sehat, bisa membela diri, dan juga bisa berprestasi tadi kan gitu kan. Berikutnya tentang pengalaman organisasi nih Mbak, Mbak Ade itu kan pernah menjadi, Head of Promotion, dari Gunung Kidul Society English Society, bisa diceritakan kepada kami? Nggih. Sebenarnya awal mula kami membentuk GES atau Gunung Kidul English Society Mhm, adalah kami sebagai warga Gunung Kidul, kami belum memiliki platform, Pak, atau tempat iya, untuk mengemukakan pendapat kami, untuk mhm berlatih public speaking, untuk mhm, berlatih bahasa Inggris. Nah, betul. saya dan teman-teman saya akhirnya Menginisiasinya, menginisiasi heeh untuk membentuk komunitas heeh, bahasa Inggris pertama yang mhm ada di Gunung Kidul. mhm, Nah, jadi
komunitas tersebut atau GES tersebut Iya. terbuka bagi semua kalangan umum yang ada Siapa di saja Gunung yang ingin Kidul. mengasah keterampilan bahasa Inggrisnya Betul, bisa bergabung kan gitu. betul, Kemudian Bapak. event-event yang dilakukan apa saja? Untuk kegiatan itu ada banyak, Pak, salah Iya, satunya adalah speaking club. speaking club. Iya, jadi agenda rutin yang kami lakukan adalah speaking club. Mhm, Kami membahas suatu tema atau mhm, topik, contohnya, travelling, iya, kemana tempat, travelling yang pernah dikunjungi, iya, bagaimana, tempatnya, kemudian iya, bagaimana aksesnya. Nah, eee, kami mengobrolkan hal tersebut dalam secara bahasa Inggris. dalam bahasa Menarik Inggris, sekali. secara casual, Iya, oke. ada berapa orang atau berapa siswa atau, apa namanya, berapa banyak yang terlibat Mhm. biasanya untuk dalam satu event? Karena, event tersebut kan juga rata-rata orang yang ingin datang ke Mhm. event tersebut itu 20 hingga 30. Sudah bagus itu, artinya Nggih, bisa mengkoordinir sekian banyak orang untuk belajar bahasa Inggris, iya, bersama-sama kan nggih, gitu. Begitu juga Mbak, Adi ini pernah juga menjadi, apa namanya, the President of English Debating UNY, bisa diceritakan? nggih. Jadi di Universitas Negeri Yogyakarta, ada salah satu UKM Bahasa Asing Safel. Mhm, Di UKM Bahasa Asing Safel tersebut mhm, memiliki subdepartemen English Debating Society atau klub debat bahasa Inggris di mhm, UNY. mhm, Jadi di sana saya pernah menjabat menjadi presiden. mhm, Di sana saya selain mengasah kemampuan untuk, berdebat, saya mhm, juga mengelola organisasi tersebut, mhm, IDS UNY. iya, iya, Saya lebih, menyiapkan matriks kegiatan untuk lomba mhm. dan latihan, seperti itu, Pak. Artinya teman-teman yang kamu koordinir di dalam, English debating tadi, Iya, itu kemudian kamu latih untuk berdebat, kemudian nggih. diikut sertakan di dalam championship gitu. Betul, Ada Bapak. berapa, apa namanya, kejuaraan yang pernah diikuti dan berapa yang menjadi juara gitu? Sebenarnya, Pak, kami di IDS UNY itu setiap bulannya kami memiliki target paling tidak kami mengikuti satu kejuaraan Targetnya open, minimal satu ya kejuaraan. minimal satu, tapi bisa lebih dari satu, bisa 2 bahkan 3. Artinya setahun bisa sampai 10, 12 dan sebagainya gitu atau Betul, bahkan lebih ya? betul, dan Mmm, setiap satu event atau heeh, satu lomba kami iya, bisa mengirimkan lebih dari satu tim, lebih dari satu lebih tim. dari satu tim. Selama ini berapa sih yang sudah pernah menang, ketika kamu menjadi presiden itu? Ada 6. Mhm, Saya akan mengangkat, 1 atau 2 dari iya 6 iya, tersebut, iya iya, salah satunya adalah, champion dalam lomba debat tingkat Asia di mhm, English Olympic di mhm, Jakarta, di Jakarta di gitu ya. Jakarta. Topiknya apa waktu itu yang disajikan? Beragam, Pak, dari politik, dari budaya, dari agama juga ada Mantap, pendidikan juga, luar biasa, international relation juga. Jadi luas sekali ini. dalam, eee, debating turnamen Mhm, kami memperdebatkan banyak sekali topik atau motion. oke bagus. Kemudian Mbak Ade pernah juga menjadi juara ini, Champion of UNY Debating Championship 2021. Bisa share dengan teman-teman di netizen ketika menjadi juara itu, apa yang dibahas, apa yang diperdebatkan pada saat itu? Jadi itu adalah lomba debat yang diadakan di UNY setiap tahunnya nggih, Pak. Mhm, Setiap tahunnya bagi juara pertama mhm, dan kedua itu mewakili UNY dalam NUDC atau National University Debating Championship mhm, dan KDMI. mhm. Nah, jadi pada saat itu dilakukan perlombaan dan mosi atau topiknya adalah dewan ini akan menentukan jurusan calon mahasiswa bagi, calon mahasiswa di PTN. Artinya ada kebijakan dari seolah-olah ada kebijakan dari pemerintah untuk menentukan, jurusan, kemudian nanti ada yang pro dan ada yang kontra, mereka saling debat satu dengan yang Betul, lain. Bapak. Terus, kamu masuk argumen yang mana ini, yang pro atau yang Ya, kontra? pada saat itu saya di tim pro, Bapak. Tim pro Tim ya? pro karena, menurut saya dan Mhm, tim saya itu adalah kebijakan yang sangat bagus. mhm, Karena pada saat ini banyak sekali mahasiswa yang mereka, Jawa sentris, yang mhm, mereka ingin, berkarir di Jawa dan mhm, mereka enggan untuk kembali ke daerah mereka, Bapak. Jadi mhm. ketika,
pemerintah itu menetapkan jurusan, Mhm, sebagai contoh di Bali yang kaya akan pariwisatanya, mereka mhm, akan ditetapkan di jurusan pariwisata. Sehingga bagus mereka bagus. dapat kembali ke Bali untuk membangun sektor pariwisata dengan lebih baik, Betul Bapak. betul betul. Artinya mengeksplor kearifan lokal untuk diangkat dan kemudian dieksplorasi dan dikembangkan gitu ya, Betul. potensi daerah tadi. Bagus sekali Mbak, Ade. Kemudian berikutnya Mbak Ade ini kan, katanya pernah KKN ya tadi di Iya. Jepang ya sebagai student exchange di sana dan sebagainya. Bisa di apa namanya, share dengan teman-teman Creative Navigation pengalamannya di Jepang sana? Ya, jadi saya mengikuti student exchange itu selama 1 semester atau setengah tahun ya Mhm, Pak, 6 iya, bulan di Jepang. mhm, Nah, untuk kegiatan sendiri ada 2 Bapak. iya. Kegiatannya adalah akademik dan non-akademik. Akademik dan non-akademik. Betul. Iya, Untuk kegiatan akademik sendiri itu perkuliahan. iya, Jadi perkuliahan seperti biasa, saya bergabung dengan teman-teman yang ada di Jepang untuk mhm, mengikuti perkuliahan, kemudian, untuk mengikuti ujian juga. Jadi mhm. saya tidak ada perlakuan khusus ya Pak Nah, sebagai semuanya dilaksanakan dengan iya, bahasa Jepang? betul. Iya, Kemudian, selanjutnya itu dari kegiatan akademik kami juga ada school visit. school visit, iya, School heeh. visit. Nah, kami mengunjungi sekolah SD, SMP, dan SMA dan memiliki kesempatan untuk mengajar siswa yang ada di Jepang, Ngajar apa Bapak. ini di sana? Ngajar bahasa Inggris, Bahasa Bapak, Inggris bahasa untuk Inggris, anak-anak kita yang di SD, SMP, SMA? SD. Luar biasa. Ada apa namanya, kesan yang menarik begitu ketika melakukan school visit tadi, bagaimana perbedaan antara anak-anak, di Indonesia dengan anak-anak di Jepang itu? Ya, menurut saya yang perbedaan yang paling besar nih, Pak, itu Iya, memang dalam segi disiplin, Bapak. disiplin ya? Ketika saya masuk ke dalam kelas itu anak-anak sudah berhenti berbicara, Mhm, mereka sudah siap di meja dan di kursi mereka. mhm. Mereka sudah menghentikan semua aktivitas dan mereka tertuju atensi mereka kepada pengajar, Bapak. Luar biasa, artinya Iya. ketika guru hadir, itu anak-anak sudah siap, Iya, kemudian sudah fokus siap. untuk mengikuti pembelajaran tadi. Betul. Kemudian tentang, multicultural exchange tadi, apa yang Iya. dilakukan? Untuk multicultural exchange sendiri, Bapak, Mhm, saya melakukan, seminar atau discussion mhm, bersama teman-teman, mahasiswa internasional mhm. tentang kebudayaan dan, pariwisata yang ada di Indonesia. Iya iya Jadi iya. kami melakukan diskusi, Mhm, di Indonesia itu kan ada banyak sekali ragam budayanya ya, Pak. betul betul Bahkan betul. untuk bahasa lokal sendiri kita memiliki 700 700 ya, bahasa bahasa lokal lokal, ya. yang mana di setiap, region atau setiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri, Mhm, baju budayanya sendiri dan betul, iya, baju adatnya sendiri, mhm, makanannya sendiri, gitu mhm. ya, Pak. Nah itu Itu yang kamu angkat di sana? yang saya angkat dan mereka, tercengang Bapak, Iya karena iya. ternyata Indonesia itu kaya Bapak. Betul 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 betul, Iya. iya. Artinya mereka, tidak pernah mengikuti presentasi yang seperti itu, belum Iya, pernah mendapatkan informasi seperti itu, sehingga betul. ketika kamu menyampaikannya, mereka begitu antusias untuk Iya. memperhatikannya, kan gitu. Karena selama ini Bapak yang dikenal dari Indonesia itu adalah Bali, Hanya Bali aja hanya ya? Bali. Karena, Mereka sebagai destinasi iya, wisata dunia itu mereka kenal, betul. tapi belum kenal Indonesianya. Betul. Bahkan mereka, karena mungkin orang-orang Bali juga fasih dalam berbahasa Inggris, mereka Mhm. menganggap bahwasanya Indonesia itu bahasanya bahasa Inggris, Bapak. Oke, mother tongue-nya bahasa Iya, Inggris gitu? Oh, padahal, untuk bahasa sendiri kan kita memiliki bahasa Indonesia dan bahasa lokalnya iya. ada banyak sekali ya, Banyak Pak, sekali, banyak bervariasi sekali. satu dengan yang Iya. lain, kan gitu. Berikutnya tentang multicultural exchange, Mbak, bisa cerita pada kita tentang, apa yang dilakukan dengan multicultural exchange itu? Jadi salah satu kegiatannya adalah World Smile Garden, Bapak. World Mhm, Smile Garden adalah kegiatan bercocok tanam dengan mhm, masyarakat yang ada di Jepang, masyarakat mhm, lokal. iya, Jadi ada sekitar 15 mahasiswa internasional mhm, dan 15, masyarakat lokal dari Jepang dan kemudian kami saling sharing mhm, dan bertukar, pengalaman mhm. tentang bercocok tanam, Bapak. Kami belajar bercocok tanam di sana. Menanam apa yang diberikan contoh di sana? Menanam ubi, Heeh, kemudian menanam kentang, kentang, terus menanam berbagai macam sayur. sayur juga. Nggih, betul, Mereka mengajari Bapak. kita untuk bertanam seperti itu? Betul, dari bagaimana kami memilih bibit, Heeh, kemudian bagaimana cara menanam, iya, bagaimana cara menyiram, heeh. kemudian hingga memanen hasilnya, Bapak. Bahkan, di sana pun diajari bagaimana cara mengolah bahan makanan tersebut menjadi makanan-makanan Jepang, Bapak. Luar biasa. Nggih.
pengalaman yang menarik, yang sangat berkesan ketika, apa namanya, melakukan student exchange di sana apa? Pengalaman yang sangat menarik, saya bisa bertemu dengan mahasiswa internasional yang Banyak mahasiswa ya, internasional di sana. jadi tidak hanya masyarakat yang ada di Jepang maupun mahasiswa Jepang, tapi Mhm juga kemarin ada yang dari Brazil, ada yang mhm dari Thailand, ada yang dari, Kamboja dan mhm negara-negara lainnya. mhm, Kami saling berdiskusi Bapak heeh, tentang kebudayaan di masing-masing negara, mmm, tentang bagaimana perspektif mereka tentang pendidikan dan mhm. bagaimana kebudayaan Jepang menurut mereka. Dan itu sangat menarik Bapak Iya menurut iya, betul betul saya, betul. nggih. Dan saya juga tidak merasa sendiri nggih Pak, karena kan sesama masyarakat atau mahasiswa internasional, Mhm, saya memiliki teman yang jauh dari rumah betul betul betul, sehingga iya. nggih, jadi ketika saya merasa sendiri, saya tidak pernah merasa kesepian Iya, Bapak, karena tertib nggih. banyak temennya tadi jadinya gitu ya. Betul, Tadi kamu bercerita tentang, apa namanya, memperkenalkan budaya Indonesia termasuk, bahasanya yang sangat banyak dan betul, sebagainya tadi. Dan juga kamu memasak untuk mereka. Apa yang betul. pernah kamu masakkan untuk mereka? Saya pernah memasak soto, Mhm sate, mhm, kemudian pada 17 Agustus, heeh, Hari Kemerdekaan Indonesia, iya, saya masak nasi kuning. nasi kuning. Saya tumpengan bersama teman-teman Luar biasa. internasional. Artinya kamu pandai memasak ini? Alhamdulillah, Pak. Belajar dari mana? Dari ibu Dari saya. ibu? Luar biasa, ini ibunya menjadi, sumber inspirasi Iya, memasak dan akhirnya betul. bermanfaat di Jepang, kan begitu? Betul. Bagaimana kesan mereka? Suka enggak dengan masakan Indonesia? Sangat suka Sangat Bapak, suka? karena Indonesia sendiri memiliki rasa yang beragam. Mhm mhm. Apalagi kalau di Jepang itu kan mereka tidak pernah makan cabai atau sambel Bapak. Oke, kamu siapkan sambal Saya juga? siapkan sambel bawang Hmm, Bapak. luar biasa. Gimana mereka ketika makan sambal? Kepedesan Pak. Kepedesan kaget gitu ya? Luar biasa. Ya paling tidak kita sudah mampu memperkenalkan masakan Betul, kita tidak kalah dengan masakan mereka. betul. Bagaimana kesan-kesan dari teman-teman yang tadi dari internasional tadi, international student yang ada di situ Oke. tentang makanan kita? Nah, Indonesia sendiri itu kan di Asia nggih, Pak. Iya Nah, ya, ternyata makanan Indonesia itu ada yang mirip-mirip dengan mirip-mirip. makanan dari negara lain, Thailand contohnya mungkin? Thailand dan Iya, Kamboja, Kamboja. oh Iya, gitu itu. Jadi ya? mereka juga ada nasi kuning, Nasi kuning Bapak. juga punya? Ya, nasi kuning, tapi, dengan resep yang sedikit berbeda, Resep Bapak. sedikit berbeda. Ya Nggih. mungkin mereka itu, apa keturunan Jawa yang tinggal di sana Mungkin, barangkali. Bapak. Iya iya. Kemudian pengalaman publikasi. Ini selama pandemi itu kan Mbak, Ade ini mengembangkan, apa namanya, blended learning ya. Karena Betul. pada saat itu mungkin membosankan sistem Nggih. pembelajarannya. Bisa diceritakan tentang, artikel, Mbak Ade yang terkait dengan blended learning ini? Nggih. Jadi untuk blended learning active English tersebut, Mhm berawal dari, keterbatasan mhm. mahasiswa PGSD UNY Iya, untuk melakukan aktif English, Bapak. active English, Ya, ya. jadi ketika kami belajar bahasa Inggris itu, apalagi pada saat pandemi, tidak Iya. bisa dilakukan secara langsung, Bapak. Bener Kita bener tidak bener. dapat bertatap muka, karena pada Mhm. saat itu dari UNY sendiri sudah ada kebijakan learning from home gitu ya, Betul Pak. betul, ya. Jadi, saat itu, kami membentuk active learning, Mhm. salah satunya menggunakan platform-platform seperti YouTube, Iya. Facebook, nah untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris, Bapak. Artinya kamu mempersiapkan media pembelajaran, kemudian di-upload ke YouTube gitu dalam bentuk video Betul, dan sebagainya. betul. Bagus bagus bagus. Ya berikutnya Mbak, Ade juga pernah menjuarai banyak lomba ini. Tolong dong ceritakan 2 lomba saja yang menarik untuk kita semuanya. Salah satu lomba yang sangat berkesan bagi saya adalah World University Debating Championship atau Mhm. lomba debat bahasa Inggris tingkat dunia. Tingkat dunia, di Jadi mana itu? di Korea, tapi karena Penyelenggaranya Korea? iya, Korea, Ya. karena tahun 2021 itu masih, Pandemi? pandemi, jadi dilaksanakan secara online, Oke, Bapak. ya, terus? Jadi, itu saya menjadi delegasi UNY. Mhm Saya mhm. didaftarkan oleh UNY dan diberi Mhm kepercayaan untuk membawa nama UNY ke tingkat dunia. Jadi di mhm. sana saya memang bertemu orang-orang yang sangat pintar sekali, Bapak, dan Mhm. mereka secara bahasa juga sangat fluent Luar biasa. dari berbagai negara dan mereka sangat cerdas, sangat jenius Mhm ketika mereka membawakan argumen itu sangat flawless mhm. dan logiknya sangat tinggi. Iya.
Jadi saya belajar banyak, Bapak, dari mereka? iya, malah saya belajar Iya. banyak saat berkompetisi itu. Oke, luar biasa. Nggih Jadi nggih, artinya tidak hanya menampilkan kemampuan kita, justru betul, kita juga bisa belajar banyak dari kemampuan nggih, mereka tadi gitu. betul. Topik yang diangkat apa waktu itu? Untuk, WUDC sendiri topik yang diangkat itu lebih banyak ke politik, Heeh, international relation, heeh, dan ekonomi, Bapak. Nah, relevan sekali saya kira dengan iya, keadaan sekarang kan gitu. dan sosial media juga, Bapak. Kemudian dapat kejuaraan apa waktu itu? Eee partisipan sih, Pak, Sebagai partisipan? Belum partisipan. sempat untuk menjadi Belum juara, sempat, tapi Bapak. sudah banyak pengalaman yang Iya sudah bisa diambil di situ. iya, Kemudian berikutnya tentang MAPRES ini. Kamu kan menjadi MAPRES, Fakultas FIPP dan juga MAPRES UNJ? betul, Bapak. Iya, Jadi, sebelum saya mhm, berangkat ke Jepang, mhm, saya, sempat diinformasikan oleh dosen mhm, untuk mengikuti seleksi fakultas, Bapak, iya untuk tingkat mewakili fakultas, prodi. Mungkin heeh, karena dari dosen tersebut sudah, melihat bahwasanya saya mengikuti banyak kegiatan, mhm saya mhm, mengikuti banyak organisasi dan banyak iya, kejuaraan, jadi saya diikut sertakan untuk, mewakili PGSD di MAPRES fakultas. Nah, mhm pada mhm. saat itu ada seleksi Tingkat berkas, fakultas ya, ya, tingkat seleksi berkas berkas dulu, dan seleksi wawancara, wawancara, wawancara bahasa Inggris, oke oke, kepribadian. Nah, saya pada saat itu menjadi juara satu di tingkat juara satu fakultas. tingkat fakultas, iya Betul, terus? Bapak. Kemudian, setelah di tingkat fakultas kan tingkat universitas nih, Pak. Nah, Mhm, kebetulan saya sedang berada di Jepang, Pak, pada saat iya tingkat universitas, iya, nggih. Namun alhamdulillahnya itu adalah dilaksanakan secara online, online Bapak. sehingga bisa mengikuti, Betul iya sekali, iya, nggih. Jadi saya di tingkat, universitas juga melakukan seleksi mhm, yang kurang lebih sama nggih, Pak, di tingkat iya fakultas iya. dan saya keluar sebagai juara kedua di Juara kedua tingkat ya, UNY, luar UNY. biasa tepuk tangan ini. Iya, untuk mengikuti MAPRES itu apa yang perlu dipersiapkan, Mbak Adi? Menurut saya hal yang paling penting dipersiapkan adalah gagasan utama atau Mhm gagasan kreatif, mhm. kemudian Artinya kita harus menulis makalah di situ untuk betul, diadu, nggih kualitas makalahnya itu ya, buah nggih pemikiran kita kan itu ya. nggih. Terus, Kemudian berbahasa Inggris, Bapak. kemampuan bahasa Inggris, Kemampuan berbahasa Inggris karena ada seleksi, wawancara bahasa wawancara Inggris, bahasa Inggris, iya. ya. Kemudian ada seleksi, wawancara kepribadian, Kepribadian, ya ya. ya ya. Bagaimana motivasi kita mengikuti Mawapres, Iya, kemudian bagaimana dampak yang akan kita, timbulkan ke depannya sebagai Mawapres atau mhm. sebagai ikon Iya iya, dari fakultas heeh tersebut. heeh. Oh ya, bagus sekali. Artinya, itu bisa memacu mahasiswa untuk betul-betul bisa Betul, berprestasi kan nggih, gitu. Bapak. Saya melihat dari CV-nya Mbak Adi itu, Mbak Adi kan juga, apa namanya, menjadi duta UNY ya? Baru saja menang ya? Diajeng Apa itu? Gunung Dia Kidul, oh Bapak. Diajeng Gunung Kidul ya. Tolong diceritakan tentang Diajeng Gunung Kidul. Jadi Dimas Diajeng Gunung Kidul Heeh, adalah sebutan bagi pemuda-pemudi Gunung Kidul mhm. yang penyandang duta pariwisata, Duta Bapak. Pariwisata Gunung Jadi Kidul. kami, bekerja sama membantu Mmm, Dinas, pariwisata? Pariwisata dan Kebudayaan Mhm. sebagai promotor dan garda terdepan untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Gunung Kidul, Wah, luar Bapak. biasa ini. Pesertanya kan mestinya banyak, kemudian diseleksi. Masuk berapa besar kamu? Untuk 30 besar sendiri Bapak, saya masuk ke grand finalis atau Grand 10 finalis, besar luar Dimas biasa, 10 Diajeng. besar ya. Nggih Kemudian tugasnya tadi mempromosikan ya. nggih. Artinya kamu kan harus sudah mengenal, betul ya karena memang sudah Betul, lama tinggal di nggih, Gunung Kidul tadi kan iya. gitu. Oke oke oke. Kemudian sekarang ini kegiatan Mbak Ade apa? Dan rencana ke depannya mau seperti apa? Untuk kegiatan saya sendiri Bapak, karena saya kan sebagai calon guru juga nggih Iya Pak, saya di betul. rumah itu sudah nyambi ngeles Bapak. Sekarang Jadi ini sambil ngeles juga? betul, Bagus, ngeles. iya iya. Saya ngeles itu ngeles untuk anak sekolah dasar nggih Sekolah Pak, dasar dan ya. bagi anak-anak SD yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke Jadi bagus, saya ya. juga, Artinya keterampilannya mengajari bisa dimanfaatkan untuk, betul Bapak, anak-anak yang berada di sekitar sana kan gitu ya? iya. Terlebih lagi kalau di Gunung Kidul sendiri Bapak itu sedikit sulit nggih Pak untuk mendapatkan tutor atau tenaga pengajar Yang terampil bahasa yang Inggris? terampil bahasa Inggris. Betul Kemudian betul. saya, nyelake waktu Pak untuk dapat mengajari bahasa Inggris bagi anak-anak Iya di bagus, Gunung mudah-mudahan Kidul. itu menjadi amal soleh yang Amin bermanfaat bagi amin. banyak orang yang lain kan gitu. Nggih.
Mbak Ade itu kan prestasinya luar biasa ya. Siapa yang menjadi motivator Mbak Ade selama ini? Untuk motivator saya sendiri, saya memiliki, ketertarikan atau saya sangat mengidolakan Najwa Shihab, Najwa Bapak, Shihab, Najwa luar Shihab. biasa ya, tokoh Karena nasional menurut ini. saya, Heeh, Mbak Najwa Shihab ini adalah sosok yang pemberani, pemberani ya, yang kritis, yang kritis yang ya, cerdas, yang cerdas juga. sehingga saya sebagai, kaum muda, saya Mhm, tergerak untuk dapat peduli dengan sekeliling saya. Saya iya juga ya, dapat, eee, lebih mengekspresikan diri saya melalui kegiatan-kegiatan yang positif, Bapak. baik baik. Kamu masih muda, mudah-mudahan nanti kamu berkembang lebih hebat daripada Najwa Shihab nanti ke depan nanti. Amin. Kemudian berikutnya Mbak Ade, rencana ke depan apa ini? Mau kuliah S1, S2, S2, S3 di mana? Mungkin untuk kedepannya saya memiliki rencana bisa, mengajar Mhm, atau lanjut ke S2 sih, Pak, S2 ya, di gitu. mana rencana mau belajar Saya S2? ingin mencoba di negeri Paman Sam, Oh, Paman di Sam ya, Amerika, Bapak, USA ya. USA. Dalam bidang apa yang dikehendaki? Tentunya dalam bidang pendidikan, Bapak, pada Mmm, primary school, tapi mhm, mungkin untuk, fokus pada major, mhm. lebih akan saya pikirkan ke depan. Oke oke oke. Sudah ada contact person di sana atau sudah ada universitas yang dipilih untuk, kuliah di sana, reference-nya Nggih, gitu? kalau untuk, universitas sendiri Mhm, saya, memiliki tujuan di Michigan, Michigan ya? Michigan University, karena menurut saya untuk pendidikan di sana Bagus sekali bagus kan itu. sekali, nggih. Ya kalau begitu segera saja search ke website-nya Michigan, Iya, kemudian cari contact person, kemudian kenalan, kemudian ngobrol dan sebagainya. Siapa tahu nanti dia bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa kuliah di USA. USA. Selamat deh, mudah-mudahan sukses. Mbak Ade yang terakhir ini tolong dong berikan saran untuk teman-teman di netizen sehingga mudah-mudahan mereka juga terinspirasi dari saran Mbak Ade untuk berkembang lebih pesat lagi ke depannya. Saran saya untuk teman-teman netizen, tercinta adalah saya yakin bahwasanya teman-teman netizen memiliki kemampuan dan potensi yang beragam. Kembangkan kemampuan tersebut, kemudian maksimalkan potensi tersebut dan jangan pernah takut gagal. Luar biasa. Terima kasih sekali sudah memberikan saran kepada, teman-teman netizen dan juga terima kasih sudah berbagi banyak cerita dengan Sama-sama, teman-teman netizen tadi. Bapak. Saya ikut mendoakan semoga rencana ke depan bisa sukses untuk belajar di USA. SA. Selamat deh, kayak gitu. Teman-teman semuanya nampaknya kita sudah berada pada penghujung acara kita, ngobrol bersama dengan Mbak Ade Putri Mursidi. Saya ingatkan jangan lupa tetap follow sosial media media kami di Facebook, kemudian TikTok dan juga Instagram kreatif.navigation. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.